Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil dari PowerPoint kami, yaitu tentang akuntansi keuangan menengah pada chapter 17. Dengan anggota kelompok yaitu yang pertama ada Gali Parmataluli, Farhan Azani, dan saya Muhammad Ilham Hairoli. Yang pertama itu ada debt investment, klasifikasi dan pengukuran aset keuangan. Aset keuangan termasuk investasi hutang dan investasi ekuitas. Dua, kriteria digunakan untuk menentukan bagaimana aset keuangan harus diklasifikasikan dan diukur. Yang pertama, bagaimana model bisnis perusahaan dalam mengelola keuangannya aset, yaitu apakah model bisnis perusahaan memegang aset keuangan untuk mengumpulkan arus kas kontraktual daripada menjual instrumen sebelum jatuh tempo. Kontrak untuk merealisasikan perubahan nilai wajarnya. Yang kedua, apakah karakteristik arus kas kontraktual dari keuangan investasi? Artinya, apakah persyaratan kontraktual dari aset keuangan menimbulkan arus kas pada tanggal tertentu yang hanya merupakan pembayaran pokok dan bunga atas jumlah pokok terutang. Debt investment, perusahaan mengukur investasi hutang pada biaya perolehan di amortisasi atau nilai wajar. Biaya di amortisasi investasi hutang yang memenuhi kedua kriteria diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Biaya perolehan yang diamortisasi adalah jumlah pengakuan awal dari investasi hutang dikurangi pembayaran kembali ditambah atau dikurangin amortisasi kumulatif dan setelah dikurangi pengurangan untuk tidak tertagih. Nilai wajar, investasi hutang yang tidak memenuhi salah satu atau kedua kriteria ini diukur dan dilaporkan pada nilai wajar. Nilai wajar adalah jumlah di mana suatu aset dapat dipertukarkan antara pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dalam suatu transaksi yang wajar. Investasi ekuitas umumnya dicatat dan dilaporkan sebesar nilai wajar. Investasi ekuitas tidak memiliki tanggal jatuh tempo dan tidak memiliki jadwal pembayaran bunga dan pokok yang tetap. Melihat lebih dekat pada investasi hutang, sekuritas hutang merupakan hubungan kreditor dengan perusahaan lain. Sekuritas hutang termasuk sekuritas pemerintah, sekuritas kota, obligasi perusahaan, hutang konversi, dan surat berharga. Investasi hutang ditandai dengan pembayaran kontraktual pada tanggal tertentu dari pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang. Secara umum, IFRS mengharuskan perusahaan mengelompokkan investasi dalam sekuritas hutang ke dalam 3 kategori terpisah untuk tujuan akuntansi dan pelaporan. Satu, investasi yang dimiliki untuk dikumpulkan. Investasi yang dimiliki yang pertama yaitu dengan tujuan memiliki aset untuk mengumpulkan arus kas kontraktual, dan yang kedua persyaratan kontraktual dari aset keuangan yang menimbulkan arus kas pada tanggal tertentu yang hanya pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang. Yang kedua dimiliki untuk dikumpulkan dan dijual untuk dikoleksi dan dijual. Investasi yang pertama, investasi yang dimiliki yang pertama itu dengan tujuan untuk mengumpulkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan, dan aset keuangan yang menimbulkan arus kas pada tanggal tertentu yang hanya merupakan pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang. Yang ketiga, perdagangan. Semua investasi hutang tidak memiliki untuk dikumpulkan atau dimiliki untuk dikumpulkan dan dijual. Investasi ini dibeli dan dimiliki terutama untuk dijual dalam waktu dekat untuk menghasilkan pendapatan dari perbedaan harga jangka pendek.
investasi hutang dikurangi dimiliki untuk penagihan atau HFC. Hanya investasi hutang yang dapat diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Jika perusahaan seperti Carrefour atau FRA melakukan investasi pada obligasi Nokia atau FIN, perusahaan tersebut akan menerima arus kas kontraktual selama masa obligasi dan pembayaran kembali pokok obligasi pada saat jatuh tempo. Jika yang menjadi strategi Carrefour untuk menahan investasi ini untuk menerima arus kas ini selama masa obligasi, ia memiliki strategi yang dimiliki untuk dikumpulkan atau HFC dan akan mengukur investasi pada biaya yang diamortisasi. Sebagaimana dalam beberapa kasus, perusahaan mengelola dan mengevaluasi kinerja investasi berdasarkan nilai wajar. Dalam situasi ini, investasi ini dikelola dan dievaluasi berdasarkan manajemen risiko terdokumentasi atau strategi investasi berdasarkan informasi nilai wajar. Contohnya, beberapa perusahaan sering mengadakan investasi hutang dengan maksud untuk menjualnya dalam waktu singkat. Investasi hutang ini sering disebut sebagai investasi perdagangan karena perusahaan sering membeli dan menjual investasi tersebut untuk menghasilkan keuntungan dari perbedaan harga jangka pendek. Opsi nilai wajar. Dalam beberapa situasi, perusahaan memenuhi kriteria akuntansi untuk menginvestasi hutang biaya perolehan diamortisasi, tetapi lebih memilih untuk memperhitungkan investasi pada nilai wajar dengan semua keuntungan dan kerugian yang terkait dengan mengatasi ketidakcocokan, pengukuran atau pengakuan. Sebagai contoh, asumsi yaitu bahwa Pirelli atau ITA membeli investasi hutang yang rencananya akan dikelola pada basis yang dimiliki untuk dikumpulkan atau dicatat pada biaya perolehan diamortisasi. Pirelli juga mengelola dan mengevaluasi investasi ini sehubung dengan liabilitas terkait yang diukur pada nilai wajar. Pirelli memiliki ketidaksesuaian pada aset keuangan terkait ini karena meskipun nilai wajar investasi dapat berubah, tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui, sementara untuk keuntungan dan kerugian dalam liabilitas dicatat dalam pendapatan. Equity investment. Investment ekuitas memiliki kepentingan kepemilikan, seperti saham biasa, preference, atau modal lainnya. Ini juga termasuk hak untuk memperoleh atau melepaskan kepentingan kepemilikan pada harga yang disepakati atau ditentukan. Seperti dalam waran dan hak, biaya investasi ekuitas diukur dengan beberapa harga pembelian sekuritas, komisi broker, dan biaya lain yang terkait dengan pembelian yang dicatat sebagai biaya. Sejauh mana suatu perusahaan atau investor memperoleh kepentingan atas saham lain, investor umumnya perlakuan akuntansi untuk investasi setelah akuisisi. Klarifikasi investasi tersebut bergantung pada persentase hak suara investor yang dimiliki oleh investor. Satu, kekurangan dari 20% atau nilai wajar. Investor memiliki kepentingan pasif. 2, kepemilikan kekurangan dari 20% nilai wajar. Investor memiliki kepentingan pasif. 3, kepemilikan lebih dari 50% laporan atau laporan konsolidasi. Investor memiliki kepentingan pengendalian. Investasi ekuitas atau non-perdagangan atau OCI. Entry akuntansi untuk mencatat investasi ekuitas non-perdagangan sama dengan untuk investasi ekuitas perdagangan, kecuali untuk mencatat keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi. Untuk investasi ekuitas non-perdagangan, perusahaan melaporkan keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan sebagai pendapatan konversif lainnya. Jadi, akun yang berjudul keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum bisa direalisasi ekuitas digunakan.
holdings between 20% and 50%. Perusahaan investor dapat memiliki kepemilikan kurang dari 50% di perusahaan investor dan dengan tidak memiliki kendali hukum. Namun investasi dalam hak suara yang kurang dari 50% tetap dapat memberikan investor kemampuan untuk memberikan signifikan atas kebijakan operasi atau FRA yang membangun pembangkit listrik. Areva sangat penting bagi Siemens karena industri kelistrikan adalah pelanggan utama untuk generator dan produk terkait daya lainnya. Dengan demikian, Siemens memiliki saham kepemilikan yang signifikan tetapi tidak mengendalikan di sebuah perusahaan konstruksi pembangkit listrik yang membantu Siemens mendorong produknya ke pasar. Pengaruh yang signifikan dapat ditunjukkan dalam beberapa cara. Contohnya termasuk pewakilan di Dewan Direksi, partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan, transaksi material antar perusahaan, pertukaran personel manajerial, atau ketergantungan teknologi. Metode ekuitas. Berdasarkan metode ekuitas, investor dan investor mengakui adanya hubungan ekonomi substantif. Perusahaan awalnya mencatat investasi sebesar harga perolehan saham, tetapi kemudian menyesuaikan jumlah setiap periode untuk perubahan aset bersih investasi. Kerugian investasi melebihi tercatat. Investor atas kerugian investasi melebihi nilai tercatat investasi. Apakah investor harus mengakui kerugian tambahan? Investor harus menghentikan penerapan metode ekuitas dan tidak mengakui kerugian tambahan. Jika potensi kerugian investor tidak terbatas pada jumlah investasi awal dengan jaminan kewajiban investor atau komitmen lain untuk memberikan dukungan keuangan lebih lanjut, atau jika hasil yang akan datang untuk operasi yang menguntungkan oleh investor tampaknya terjamin, investor harus mengakui kerugian tambahan. Kepemilikan lebih dari 50%. Jika satu perusahaan memperoleh hak suara lebih dari 50% di perusahaan lain, dikatakan memiliki kepentingan pengendali. Dalam hubungan tersebut, perusahaan investor disebut sebagai induk dan perusahaan investi sebagai anak perusahaan. Perusahaan menyajikan investasi pada saham biasa entitas anak sebagai investasi jangka panjang pada laporan keuangan tersendiri entitas induk. Other reporting issues. Kami telah mengidentifikasikan masalah dasar yang terlibat dalam akuntansi untuk investasi dalam sekuritas hutang dan ekuitas. Selain itu, isu-isu berikut terkait dengan akuntansi investasi, yaitu yang pertama penurunan nilai, yang kedua penyesuaian daur ulang, yang ketiga reklasifikasi antar kategori. Penurunan nilai. Seperti yang ditunjukkan dalam bab 7 untuk piutang, perusahaan menggunakan model kerugian kredit yang diharapkan atau SCL untuk mengukur penurunan nilai piutang. Untuk mengenali penurunan nilai tersebut, perusahaan meningkatkan atau mendebit beban piutang tak tertagih dan mengkredit penyisihan piutang tak tertagih sebesar penurunan nilai tersebut. Ketika kemungkinan besar perusahaan tidak dapat menagih semua jumlah yang jatuh tempo berdasarkan ketentuan transaksi, piutang tersebut dihapus secara permanen dengan mendebit kerugian penurunan nilai dan kredit ke piutang usaha. Aturan investasi hutang atau sekuritas hutang dan pinjaman yang dilaporkan sebesar biaya perolehan diamortisasi mengikuti pendekatan yang sama. Pemulihan kerugian penurunan nilai. Peristiwa atau kondisi ekonomi
dapat berubah sedemikian rupa sehingga luas kerugian penurunan nilai tersebut menurun, atau misalnya karena peningkatan peringkat kredit debitur. Dalam situasi ini, beberapa atau semua kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dibaliki dengan pendebit ke akun penyelesaian penurunan nilai debit dan mengkredit pemulihan kerugian penurunan nilai. Penurunan nilai atau investasi hutang yang diukur pada nilai wajar. Seperti ditunjukkan sebelumnya, beberapa perusahaan memiliki investasi untuk yang dimiliki kumpulan dan dijual atau HFCS. Perusahaan yang dimiliki jenis investasi hutang ini melaporkan investasi tersebut pada nilai wajar dan setiap perubahan investasi hutang HFCS yang diukur pada nilai wajar melalui pendapatan konversif lain menggunakan model penurunan nilai. Penyelesaian daur ulang seperti yang kami tunjukkan di bab 4, perusahaan dapat menampilkan komponen pendapatan konversif lain dengan salah satu dari dua cara berikut, satu dalam laporan laba rugi gabungan atau dua dalam laporan laba rugi konversif terpisah yang diawali dengan laba bersih pendapatan. Ini adalah soal dan jawaban capture 16. Soal pertama itu Aceh Place issued 4 juta euro per value 7% convertible bonds at 99 for cash. The net present value of the debt without the conversion feature is 3.800.000 euro. Prepare the journal entry to record the issuance of the convertible bonds. Yang soal kedua itu Petrenko has outstanding 2.000 euro 1.000 bonds each convertible into 50 shares of euro 10 per value ordinary share. The bonds are converted on December 31, 2019. The bonds payable have a carrying value of 1.950.000 euro and there is conversion equity of 20.000 euro. Record the conversion using the book value method. Jawaban yang pertama itu ada cash sebesar 3.960.000, diskon on bond payable sebesar 40.000 dan bonds payable sebesar 4 juta. Jawaban yang kedua, bonds payable itu sebesar 2 juta, diskon on bonds payable itu sebesar 30.000, common stock 2.000 kali 50 kali $10 yaitu 1 juta, dan paid in capital in excess of par common stock yaitu 970.000. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan salah dalam pengucapan kata kami, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.